Trengginas, seorang gadis desa berpenampilan sederhana dengan keberanian yang tersembunyi di balik sorot matanya, tiba di gerbang istana kerajaan Sakalabra pada pagi hari yang berembun, di mana para prajurit bersenjata lengkap menatapnya seolah ia adalah orang asing yang harus dibuktikan kesetiaannya. Sambil membawa surat tugas dari kepala rumah tangga kerajaan, Nyi Ayu melangkah pelan memasuki pekarangan luas yang dipenuhi bebatuan koral dan kolam teratai, sementara matanya menangkap kilasan wajah-wajah dayang yang tampak tegang dan waspada. Baru beberapa langkah kakinya menapaki lantai marmer di aula depan, Nyi Ayu dikejutkan oleh kegaduhan suara tangis dan teriakan para selir, ketika Limadiah, seorang selir kesayangan Raja Sengkala, tergeletak tak bernyawa di atas lantai dengan noda darah yang masih segar. Para dayang berbisik ketakutan, siapa yang akan menjadi korban selanjutnya? Apakah ada pihak tertentu yang ingin menyingkirkannya? Sedangkan Nyi Ayu hanya bisa menahan napas dan memegangi surat tugasnya yang nyaris jatuh dari genggaman. Salah satu pelayan senior menuntun Nyi Ayu menjauh dari kerumunan, lalu membisikkan bahwa inilah kenyataan istana, penuh intrik dan bahaya, sehingga jika Nyi Ayu ingin selamat, ia harus belajar menyesuaikan diri dengan segala tipu daya yang bertebaran. Keringat dingin mengalir di pelipis Nyi Ayu, yang sadar bahwa kematian Limadiah bukanlah peristiwa biasa, melainkan awal dari kisah kelam yang sedang menantinya di balik tembok-tembok megah itu. Di tengah keributan, seorang prajurit berseragam hijau keemasan muncul dan berteriak agar semua orang mundur, sambil menyuruh para tabib dan penjaga memeriksa tubuh Limadiah untuk memastikan penyebab kematiannya. Nyi Ayu memperhatikan dengan saksama detik-detik ketika selir lain saling memandang curiga, seakan mencurigai siapapun yang tampak sedikit saja berbeda, sedangkan para dayang mengangkat tubuh Limadiah secara hati-hati. Dalam hatinya, Nyi Ayu merapal doa dan berjanji pada diri sendiri, aku akan bertahan di tempat ini meski banyak bahaya, karena aku tak punya pilihan selain menjalani takdir yang telah digariskan untukku. Begitulah hari pertama Nyi Ayu di istana, dimulai dengan darah dan ratapan, menandakan jalan hidup baru yang akan membawanya ke pusaran konflik antara permaisuri Reksasi, Nyai Ageng Satiti, dan intrik panjang yang akan berkembang di kerajaan Sakalabra. Keesokan harinya, Nyi Ayu ditugaskan membersihkan halaman dalam istana, di mana ia menyaksikan seorang pelayan muda yang dituduh mencuri perhiasan milik selir kerajaan sedang diinterogasi oleh pengawal, sambil menangis memohon ampun. Ketika prajurit hendak mencambuk pelayan itu, Nyi Ayu memberanikan diri untuk maju dan berkata, mohon hentikan, Tuan, biarkan saya memeriksa apakah benar ada bukti atas tuduhan ini, sebuah tindakan nekat yang mengejutkan orang di sekitarnya. Meskipun degup jantung Nyi Ayu berpacu kencang, ia tetap tegar membuka buntalan pelayan muda tersebut, lalu menampakkan isi sederhana yang ternyata hanya berisi sisir kayu dan kain usang, tanpa perhiasan apapun. Kejadian itu menarik perhatian Raja Sengkala, yang kebetulan melintas dan bertanya, apa yang terjadi di sini, kenapa terjadi keributan, membuat semua prajurit dan dayang langsung menunduk hormat. Raja Sengkala, dengan jubah kebesaran berwarna ungu kebiruan, memandang Nyi Ayu penuh rasa ingin tahu dan memerintahkan prajurit agar melepaskan pelayan tak bersalah tersebut, sambil memberi Nyi Ayu kesempatan bicara. Nyi Ayu menceritakan kronologinya dengan suara bergetar namun tegas. Kemudian Raja mengangguk puas dan memuji keberanian Nyi Ayu, menyatakan bahwa istana butuh orang yang berani berkata benar. Permaisuri Reksasi, yang muncul dari balik pilar dengan wajah dingin, menatap Nyi Ayu dengan tatapan menilai, menyadari bahwa kehadiran gadis desa ini bisa memancing perhatian Raja. Nyi Ayu tak menyadari bahwa pembelaannya terhadap pelayan muda itu telah menimbulkan iri hati dan kecurigaan di antara para penghuni istana, terlebih karena Raja Sengkala menyebutnya sebagai orang dengan hati dan lidah jujur. Permaisuri Reksasi, dengan senyum tipis, kemudian mengucapkan kata-kata manis, baguslah, kita selalu membutuhkan pelayan yang jujur, sambil dalam hati menyimpan rencana tersendiri untuk memantau Nyi Ayu. Sejak saat itu, Raja Sengkala mulai memperhatikan Nyi Ayu secara langsung, memicu kecemburuan sebagian selir, sekaligus membuka jalan bagi Nyi Ayu untuk terlibat lebih jauh dalam politik istana. Setelah peristiwa tersebut, Nyi Ayu, yang mulai diincar oleh para penghuni istana, memutuskan untuk mendekati Nyai Ageng Satiti dengan harapan memperoleh perlindungan dari wanita paling dihormati di kerajaan Sakalabra itu. Nyai Ageng Satiti, yang dikenal cerdik dan berhati dingin, menerima kedatangan Nyi Ayu di balairungnya, di mana hiasan emas dan ukiran kayu jati melapisi dinding, menandakan wibawa dan kekuasaan yang ia miliki. Nyi Ayu memberi hormat sambil menawarkan bantuan apapun demi membuktikan kesetiaannya. Tetapi Nyai Ageng Satiti justru memandangi gadis itu tajam dan menggumam, kau terlampau berani nak, waspadalah dengan setiap langkahmu. Percakapan mereka disaksikan beberapa selir senior yang menutupi rasa penasaran mereka di balik senyum ramah,
sementara Nyai Ageng Satiti terus menanya Ni Ayu tentang latar belakang keluarganya, asal desanya, hingga alasan kenekatannya membela seorang pelayan. Ni Ayu menjawab dengan jujur bahwa ia selalu diajari ibunya untuk bersikap adil, meski di hadapan orang berkedudukan tinggi, lalu menyatakan bahwa ia hanya ingin selamat di istana dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nyai Ageng Satiti, sembari memutar cincin berpermata yang melingkar di jari, mulai menduga bahwa Ni Ayu bisa saja menjadi ancaman, karena gadis desa ini berpotensi memenangkan hati Raja Sengkala. Meskipun demikian, Nyai Ageng Satiti berkata, "Kalau kau menginginkan lindungan dariku, maka buktikan bahwa kau patuh pada aturan istana, dan jangan sampai kau melintasi batasku." Sebuah peringatan halus yang syarat ancaman. Ni Ayu berjanji akan memegang teguh tata krama dan menjaga kepercayaan Nyai Ageng Satiti, meski ia menyadari betul bahwa setiap kata lembut yang diucapkan wanita itu bisa saja mengandung duri. Selepas audiensi singkat tersebut, Ni Ayu berjalan menyusuri koridor istana dengan pikiran bergolak, menyadari bahwa ia telah memasuki lingkaran politik yang rumit, di mana kecerobohan sedikit saja akan berakibat fatal. Dalam bisikan hatinya, Ni Ayu menegaskan, "Aku harus tetap waspada di hadapan Nyai Ageng Satiti dan Permaisuri Reksasi, karena di balik setiap senyum mereka, tersimpan rencana yang mungkin menghancurkanku." Kehidupan Ni Ayu di istana semakin rumit ketika Raja Sengkala memanggilnya ke balai sidang untuk membantunya meneliti dokumen-dokumen administrasi, sebab Raja mulai menyadari ada kejanggalan dalam pengelolaan perbendaharaan kerajaan. Ni Ayu yang sempat belajar tata administrasi dari pamannya di desa, menyimak dengan saksama setumpuk gulungan lontar dan lembaran kertas yang mencatat pemasukan serta pengeluaran kerajaan, lalu menemukan beberapa kejanggalan besar. Dengan hati-hati, Ni Ayu mengutarakan temuannya di hadapan Raja Sengkala, berkata, "Paduka, hamba mendapati adanya angka-angka yang tidak selaras dan tanda tangan palsu di beberapa dokumen ini, yang langsung membuat Raja mengerutkan dahi." Raja Sengkala, yang sejak lama merasa khawatir akan tindak kecurangan di istana, segera memerintahkan penyelidikan, sementara Ni Ayu ditugaskan untuk mengawasi proses verifikasi berkas-berkas lain. Mendengar kabar bahwa Ni Ayu diberi wewenang khusus, Permaisuri Reksasi merasa terusik karena menurutnya, hanya ia yang layak menempati posisi strategis di sekitar raja, bukan pelayan baru yang minim status sosial. Dalam sebuah jamuan makan malam, Permaisuri Reksasi berusaha menyepelekan Ni Ayu di depan tamu kerajaan dengan menyindir, gadis itu hanya pandai meneliti kertas, tetapi tak tahu apa-apa soal tata krama istana. Namun Raja Sengkala tidak menanggapi. Nyai Ageng Satiti yang juga hadir, mengamati reaksi Raja, lalu menyadari bahwa perhatian Raja terhadap Ni Ayu semakin besar, sehingga ia merasa perlu mencari celah untuk mengendalikan situasi agar tidak berbalik merugikan dirinya. Sementara itu, Ni Ayu dengan rendah hati terus menjalankan tugasnya, meski beberapa pejabat dan selir memandangnya dengan cemoohan, terutama mereka yang terlibat dalam penyelewengan dana kerajaan. Setelah penelusuran mendalam, Ni Ayu berhasil menemukan bukti kuat keterlibatan beberapa bangsawan dalam penggelapan kas, lalu diam-diam melaporkannya pada Raja yang segera mengambil tindakan tegas. Kepercayaan Raja Sengkala kepada Ni Ayu kian tumbuh, sehingga menjadikan gadis itu makin disegani sekaligus dibenci oleh orang-orang tertentu di kerajaan Sakalabra, yang takut posisinya terancam. Di tengah kegelisahannya, Permaisuri Reksasi merencanakan sabotase terhadap Ni Ayu, dengan menyuruh salah satu pelayan senior mencampur racun dalam minuman yang akan diberikan pada gadis tersebut, agar ia jatuh sakit dan tak lagi bisa menarik perhatian Raja. Namun, si pelayan senior yang bernama Bei Wastini, merasa iba pada Ni Ayu, sehingga ia diam-diam menukar minuman beracun itu dengan air biasa, sementara ia sendiri melaporkan rencana jahat Permaisuri Reksasi kepada sesama pelayan yang bersimpati pada Ni Ayu. Beruntung, Ni Ayu tidak sempat meminum racun tersebut, tetapi ia menyadari keganjilan pada gelas yang disuguhkan, serta mencium aroma asing yang membuatnya merinding walau belum mengetahui pasti apa isinya. Permaisuri Reksasi yang mengawasi dari jauh, jantungnya berdegup tegang, namun ketika melihat Ni Ayu sekadar menyingkirkan minuman itu karena merasa tidak enak badan, ia berupaya menutupi kekecewaannya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ketika malam tiba, Ni Ayu memeriksa kamar tidurnya yang sederhana, lalu menemukan tumpukan bunga kering di kolong tempat tidur, seolah menjadi pertanda bahwa seseorang berusaha menakut-nakutinya dengan metode tertentu. Ia sadar bahwa upaya mencelakainya bisa datang dari siapa saja di istana, sehingga Ni Ayu memasang tekad untuk lebih waspada dan bersikap tenang, sambil mengingat ajaran ibunya, seburuk apapun musuh, jangan sampai kau kalah oleh ketakutanmu sendiri. Keesokan harinya, Ni Widya, sahabat Ni Ayu di istana, memberitahu bahwa Bei Wastini ingin bertemu secara rahasia, sambil berpesan bahwa,
ada hal penting mengenai keselamatanmu, Nona. Dalam pertemuan singkat di sudut gudang istana, Beiwastini menceritakan rencana permaisuri Reksasi yang nyaris merenggut nyawa Ni Ayu, lalu memohon agar Ni Ayu berhati-hati, karena permaisuri dipastikan tak akan berhenti pada percobaan pertama. Ni Ayu terkejut, namun berterima kasih atas keberanian Beiwastini, dan berjanji untuk melindungi pelayan senior itu bila kelak permaisuri mencurigainya sebagai pengkhianat. Setelah mendengar pengakuan Beiwastini, Ni Ayu semakin yakin bahwa istana memang lahan pertarungan yang penuh racun dan tikaman, sehingga ia perlu memperkuat dirinya baik secara mental maupun strategi. Sementara itu, Nyai Ageng Satiti memanggil Raja Sengkala dan memperingatkan dengan suara lembut namun tajam, "Paduka jangan terlalu percaya pada Ni Ayu Trengginas, bisa jadi kehadirannya hanya kedok untuk menggoyahkan keutuhan kerajaan Sakalabra, menebar benih keraguan di benak Raja." Raja Sengkala, yang tengah bimbang, berusaha menjelaskan bahwa Ni Ayu telah berjasa membantu mengungkap penyelewengan dana. Namun Nyai Ageng Satiti bersikeras agar Raja tidak lepas kendali dan tetap mengutamakan nasihat darinya. Dalam percakapan itu, Nyai Ageng Satiti diam-diam menganalisis gerak-gerik Raja yang tampak melunak setiap kali membicarakan Ni Ayu. Lalu ia menyimpulkan bahwa perlu langkah lebih ekstrim untuk memastikan gadis desa itu tidak makin memengaruhi kebijakan kerajaan. Keluar dari balairung, Raja menatap langit senja yang memerah, sambil bergumam pada diri sendiri, "Aku harus berhati-hati." Tapi Ni Ayu belum memberi alasan bagiku untuk meragukannya, sementara prajurit setia menunggunya di sisi samping. Nyai Ageng Satiti, sepeninggal Raja, segera memanggil kepercayaannya untuk menyusun rencana, agar Ni Ayu dipantau setiap saat dan dicari celah kesalahannya, supaya bisa dijadikan bukti untuk menyingkirkannya. Di koridor lain, permaisuri Reksasi diam-diam bertemu Nyai Ageng Satiti dan menumpahkan keluhan bahwa rencananya mencelakakan Ni Ayu gagal, lalu mengajukan permohonan agar mereka bekerja sama untuk menyingkirkan ancaman ini. Nyai Ageng Satiti menyetujui usulan permaisuri, asalkan mereka melakukannya dengan hati-hati dan tanpa menimbulkan kecurigaan Raja, karena satu langkah salah bisa membuat mereka justru tersudut. Permaisuri Reksasi berseloroh sambil tertawa lirih, "Gadis itu memang keras kepala dan berbakat, tapi tak akan mampu melawan kita berdua," seolah yakin bahwa kekuasaan mereka berdua sudah cukup menjerat Ni Ayu. Malam itu, di sudut istana, Ni Ayu sedang menulis laporan keuangan yang diminta Raja, tak mengetahui konspirasi yang sedang dirancang dua wanita paling berkuasa di istana untuk meruntuhkan reputasinya. Sementara Ni Ayu berkutat dengan hitungan angka dan catatan, ia merasakan firasat buruk menyelinap dalam benaknya, namun ia berdoa agar kebenaran tetap berpihak kepadanya, apapun rencana busuk yang akan menimpanya. Saat memeriksa arsip lama tentang pengeluaran istana, Ni Ayu tanpa sengaja menemukan catatan rahasia yang mengindikasikan bahwa kematian Lima Diah bukan kecelakaan melainkan rencana pembunuhan, di mana sang selir difitnah menyelewengkan harta kerajaan. Tangannya gemetar ketika membaca dokumen itu, karena catatan tersebut juga menyebutkan keterlibatan seseorang yang memiliki pengaruh besar, meski tidak tertulis jelas siapa, sehingga Ni Ayu mencurigai permaisuri Reksasi. Dokumen itu menuliskan bahwa Lima Diah sempat mengumpulkan bukti korupsi di beberapa proyek pembangunan istana, yang mungkin membuatnya menjadi sasaran balas dendam para pelaku, dan tampaknya ia dibungkam sebelum sempat bersuara. Ni Ayu teringat bagaimana mengerikannya kondisi Lima Diah saat ditemukan tewas, sehingga ia merasa ngeri membayangkan bahwa hal yang sama dapat menimpa dirinya, apabila ia terus menyelidiki hal ini. Dengan pertimbangan masak, Ni Ayu memutuskan untuk menyimpan dokumen itu rapat-rapat, sambil berpura-pura tidak mengetahui apa-apa, karena ia sadar bahwa satu gerakan salah akan mengundang bahaya besar. Sejak itu, setiap kali berpapasan dengan permaisuri Reksasi, Ni Ayu merasa bulu kuduknya meremang, terutama ketika permaisuri melempar senyum dingin yang tampak menutupi niat tersembunyi. Dalam percakapan bisik-bisik dengan Niwidya, Ni Ayu menyebutkan kecurigaannya, "Aku tak mau menuduh sembarangan, tapi ada kemungkinan permaisuri terlibat, tolong bantu aku menggali informasi lebih jauh." Niwidya, yang polos, awalnya ketakutan namun akhirnya setuju membantu. Sebab ia pun tak rela kalau pembunuh Lima Diah dibiarkan berkeliaran dan merencanakan pembunuhan lain. Di balik semua itu, Ni Ayu semakin sadar bahwa langkahnya akan membawa konsekuensi fatal, tetapi ia tak bisa menutup mata terhadap ketidakadilan, terlebih setelah melihat sendiri peristiwa berdarah di hari pertamanya di istana. Ketika malam tiba, Ni Ayu menutup pintu kamarnya rapat-rapat, mengunci dokumen rahasia dalam peti kayu, dan merenungkan jalan berat yang harus ditempuhnya demi mengungkap kebenaran di balik tragedi kematian Lima Diah. Tanpa sepengetahuan Ni Ayu, Nyai Ageng Satiti telah mencurigai kedekatan Ni Ayu dengan Niwidya,
karena sahabat itu kerap terlihat membantu Ni Ayu meneliti dokumen istana, sehingga Nyai Ageng beranggapan Ni Widya juga berpotensi membocorkan rahasia istana. Dalam pertemuan rahasia, Nyai Ageng Satiti memerintahkan kaki tangannya untuk memantau Ni Widya, menciptakan rumor palsu bahwa gadis tersebut sedang merencanakan kudeta bersama Ni Ayu, agar masyarakat istana menaruh curiga. Akibatnya, Ni Widya mulai merasakan tekanan, karena tiba-tiba beberapa daya menghindarinya dan prajurit istana kerap menanyainya dengan kasar, membuatnya gemetar ketakutan. Suatu sore, Ni Widya menahan air mata saat memberitahu Ni Ayu tentang perlakuan aneh yang diterimanya. Mereka bilang aku membantu rencana busukmu, padahal kau saja belum pernah menyuruhku berbuat sesuatu yang jahat. Ni Ayu berusaha menenangkan Ni Widya, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa ini pasti ulah orang berkuasa yang ingin memecah persahabatan mereka, sehingga ia harus segera mencari cara untuk melindungi Ni Widya. Permaisuri Reksasi, yang mengetahui situasi ini, justru tertawa senang dan memuji Nyai Ageng Satiti karena berhasil membuat Ni Ayu kewalahan dengan fokus menyelamatkan sahabatnya, alih-alih menggali lebih dalam rahasia istana. Dalam perbincangan mereka, Permaisuri menyebut, biarkan Ni Ayu sibuk mengurus sahabatnya yang ketakutan, sementara kita mempersiapkan serangan berikutnya, dan keduanya pun tersenyum penuh maksud tersembunyi. Sementara itu, Ni Ayu diam-diam berusaha menenangkan Ni Widya dengan memintanya untuk tetap berpegang pada kebenaran, mengatakan, kita tak melakukan kesalahan, jadi jangan takut, karena Raja Sengkala pasti akan menilai dengan bijak. Namun, bayangan masa lalu Limadiah yang dibunuh secara keji masih menghantui Ni Ayu, sehingga ia merasa was-was bahwa skenario serupa bisa menimpa Ni Widya, khususnya jika rencana Permaisuri Reksasi dan Nyai Ageng Satiti makin menjadi-jadi. Sejak saat itu, Ni Widya tak lagi berani berjalan sendirian di koridor gelap istana, sedangkan Ni Ayu selalu mengantar sahabatnya sampai ke depan pintu kamar, sembari berharap suatu hari nanti mereka bisa bebas dari bayangan ancaman yang bergelayut di istana Sakalabra. Permaisuri Reksasi merasa belum cukup dengan menebar fitnah, kini memutuskan untuk menjebak Ni Ayu dengan tuduhan berkhianat, melalui surat palsu yang seolah-olah ditulis Ni Ayu, menawarkan informasi rahasia kepada kerajaan tetangga. Surat tersebut secara tiba-tiba ditemukan di kediaman Ni Ayu oleh salah satu dayang istana yang sudah disuap. Padahal Ni Ayu sama sekali tidak pernah menulis atau mengirim pesan apapun keluar istana. Isu ini segera menghebohkan istana, membuat para pejabat dan prajurit gusar, bahkan ada yang mengusulkan agar Ni Ayu langsung dipenjara dan disiksa untuk mengungkap kebenaran. Raja Sengkala, yang menaruh kepercayaan pada Ni Ayu, memutuskan untuk mengadakan sidang terbuka di Balairung, agar semua pihak dapat menyaksikan pembelaan Ni Ayu dan bukti-bukti yang ada. Dalam sidang tersebut, Permaisuri Reksasi pura-pura prihatin, mengatakan, hamba tak menyangka Ni Ayu akan melakukan tindakan tercela, padahal selama ini terlihat begitu setia, seolah menambah beban tuduhan pada Ni Ayu. Namun, Ni Ayu yang telah siap dengan saksi-saksi, memanggil Bei Wastini yang bersumpah telah melihat dayang istana mengendap-endap menyelipkan surat palsu ke kamar Ni Ayu, lengkap dengan ciri-ciri fisik dan waktu kejadian. Kesaksian Bei Wastini pun diperkuat oleh Ni Widya, yang bersedia bersumpah bahwa Ni Ayu belum pernah keluar istana tanpa sepengetahuannya, sehingga mustahil ia berkorespondensi dengan pihak luar secara rahasia. Raja Sengkala, mendengar semua keterangan tersebut, akhirnya menolak dakwaan pengkhianatan, dan justru memerintahkan penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan dalang di balik surat palsu itu. Permaisuri Reksasi, yang menyaksikan rencananya gagal di depan mata, berusaha tetap tenang, tetapi tatapan matanya tak mampu menyembunyikan rasa benci terhadap Ni Ayu dan saksi-saksi yang melindungi gadis itu. Dengan selamat dari jebakan keji ini, Ni Ayu menyadari bahwa dirinya baru saja memenangi satu babak pertarungan, tetapi perang sesungguhnya dengan Permaisuri Reksasi dan Nyai Ageng Satiti masih jauh dari kata selesai. Suatu hari, saat menelusuri ruang arsip tua di sudut istana, Ni Ayu menemukan dokumen kuno yang membahas perjanjian rahasia antara Nyai Ageng Satiti dan seorang utusan kerajaan tetangga bernama Kedaton Sajati, menandakan adanya hubungan gelap yang berpotensi mengancam Sakalabra. Dokumen itu menyebutkan bahwa Nyai Ageng Satiti berjanji akan membantu Kedaton Sajati mendapatkan akses ke sumber daya milik Sakalabra, kemungkinan besar sebagai balas jasa atas dukungan politik mereka di masa lalu. Ni Ayu terkejut membaca isi perjanjian tersebut, terlebih lagi karena dokumen itu mencantumkan segel pribadi Nyai Ageng, yang memperjelas bahwa wanita tersebut memiliki kekuasaan dan jaringan yang tak disangka-sangka. Menyadari bahaya penemuan ini, Ni Ayu menyimpan dokumen itu dengan hati-hati, lalu berpikir keras bagaimana cara mengungkapnya pada raja tanpa menimbulkan kecurigaan pihak lain yang bisa menyerangnya terlebih dahulu. Ketika malam tiba,
Ni Ayu memanggil Ni Widya dan menceritakan isi dokumen tersebut secara singkat, meminta pendapat tentang apakah ia harus langsung memberikannya pada raja atau menyiapkan bukti lebih kuat. Ni Widya menyarankan agar Ni Ayu merahasiakan dulu, mengingat dampak politik yang mungkin muncul bila kebenaran ini terkuak, ditambah risiko pembalasan Nyai Ageng Satiti yang pasti lebih serius. Sementara itu, Nyai Ageng Satiti mulai merasakan firasat bahwa rahasia besarnya berpotensi terbongkar, sebab akhir-akhir ini Ni Ayu kerap terlihat di sekitar ruang arsip, tempat dokumen penting tersimpan. Dalam benaknya, Nyai Ageng Satiti menimbang rencana untuk menyingkirkan Ni Ayu secara halus, mungkin dengan cara menyuap orang di dekat Ni Ayu atau membuat Ni Ayu mendapat tugas berbahaya di luar istana. Ni Ayu, dengan perasaan tertekan, tak henti berdoa agar kekelaman ini bisa dibongkar secara adil, karena ia sadar tak ada jalan mundur setelah mengetahui keterlibatan Nyai Ageng dalam urusan musuh kerajaan Sakalabra. Setidaknya, Ni Ayu bertekad untuk terus mengumpulkan bukti pendukung, sebelum akhirnya menyerahkan dokumen itu pada Raja Sengkala, karena kecerobohan sedikit saja bisa membuatnya lenyap seperti lima diah. Nyai Ageng Satiti yang kian khawatir memerintahkan dua pengawal setianya untuk menculik Ni Ayu, berharap bisa mendapatkan dokumen rahasia itu sebelum Ni Ayu sempat melapor pada raja, serta menekan Ni Ayu agar bungkam. Suatu malam yang sepi, saat Ni Ayu hendak kembali ke kamarnya, dua sosok berpakaian gelap muncul dari balik pilar, menyergap dan membekap mulutnya, menariknya ke lorong belakang yang jarang dilalui orang. Ni Ayu berusaha meronta dan menendang, namun kekuatan kedua pria itu terlalu besar, hingga ia terseret menuruni tangga menuju ruangan bawah tanah istana dengan suasana pengap dan lembab. Di sanalah Ni Ayu mendengar salah seorang penyerangnya berbisik, "Maafkan kami hanya menjalankan perintah Nyai Ageng Satiti," sebelum ia disekap dengan kain dan diikat tangannya. Sementara itu, Ni Widya, yang mengetahui Ni Ayu tak kunjung tiba, merasa curiga dan mengumpulkan keberanian untuk melapor pada Raja Sengkala dengan mengatakan, "Hamba khawatir Ni Ayu diculik, Paduka, sebab ia tak pernah terlambat sejauh ini." Raja Sengkala, yang memang sedang gelisah memikirkan perkembangan situasi istana, segera mengerahkan sepasukan prajurit untuk menyisir lorong-lorong gelap, gudang, dan ruangan tersembunyi demi menemukan Ni Ayu. Setelah pencarian intens, para prajurit akhirnya mendengar suara rintihan Ni Ayu dari balik pintu kayu tebal di ujung koridor bawah tanah, lalu dengan cepat mendobrak masuk dan membebaskannya dari sekapan. Meski syok dan sedikit terluka, Ni Ayu bersyukur masih hidup, kemudian mengucapkan terima kasih dengan suara terbata pada Raja Sengkala yang datang menyelamatkannya, sementara Raja menenangkannya dengan menyebut, "Tenanglah, kau aman sekarang." Penangkapan dua pria berpakaian gelap tersebut menimbulkan pertanyaan besar, namun mereka bersikeras bungkam, memperkuat dugaan Ni Ayu bahwa Nyai Ageng Satitilah dalang di balik kejadian ini. Seusai kejadian mencekam itu, Raja meminta Ni Ayu menceritakan segala yang ia ketahui, dan Ni Ayu pun menyadari bahwa sudah saatnya ia membuka dokumen rahasia yang menunjukkan keterlibatan Nyai Ageng dengan Kedhaton Sajati. Ni Widya, yang sempat dituduh membantu Ni Ayu merencanakan pengkhianatan, kini justru dipaksa oleh Nyai Ageng Satiti untuk memata-matai Ni Ayu secara diam-diam, dengan ancaman bahwa kalau menolak, keselamatan keluarganya terancam. Awalnya Ni Widya sangat ketakutan, bahkan sempat mempertimbangkan menjalankan perintah Nyai Ageng, tapi rasa persahabatan pada Ni Ayu membuatnya bimbang dan gelisah setiap malam. Akhirnya, di suatu kesempatan, Ni Widya justru memberanikan diri mengaku pada Ni Ayu, "Maafkan aku diperintahkan memata-matimu, tapi aku tak sanggup mengkhianatimu," sambil menangis menyesali situasi yang menjeratnya. Ni Ayu terkejut mendengar pengakuan itu, namun ia tak marah, justru merangkul Ni Widya dan mengatakan, "Kau tak salah, kita hanya orang biasa yang diancam oleh kekuatan besar, jadi tenang saja, kita cari jalan bersama." Ni Widya pun menjelaskan detail perintah Nyai Ageng, termasuk apa saja yang diinginkan wanita licik itu, sehingga Ni Ayu dapat lebih waspada dan menyusun strategi pencegahan. Sambil menahan amarah, Ni Ayu meyakinkan Ni Widya bahwa mereka harus terus bertukar informasi secara diam-diam, demi mengungkap rencana jahat Nyai Ageng Satiti, seraya melindungi keluarga Ni Widya. Sementara itu, Nyai Ageng mencurigai Ni Widya karena tidak memberikan laporan berarti, sehingga memerintahkan orang kepercayaannya untuk mengawasi gerak-gerik kedua gadis tersebut lebih ketat. Meski rasa was-was meliputi, Ni Ayu dan Ni Widya terus bekerja sama, saling menutupi alibi masing-masing, agar tidak memberikan celah bagi lawan untuk menjebak mereka berdua. Ketegangan di istana semakin memuncak, apalagi setelah Raja Sengkala diam-diam memerintahkan penyelidikan khusus terkait penculikan Ni Ayu, menandakan bahwa ia mulai mencium keterlibatan orang penting di balik peristiwa itu.
Ni Ayu memantapkan diri, aku tak akan mundur sekarang. Aku harus melindungi orang-orang tak bersalah dan menghentikan Nyai Ageng Satiti sebelum lebih banyak korban berjatuhan, seolah mempersiapkan diri untuk konfrontasi besar. Raja Sengkala, yang sudah mengantongi kecurigaan terhadap Nyai Ageng Satiti, mengundang Ni Ayu ke ruang kerjanya dan bertanya dengan nada serius, "Apa kau mengetahui sesuatu yang bisa menegaskan kecurigaanku terhadap Nyai Ageng?" Ni Ayu, setelah berpikir panjang, memutuskan untuk memperlihatkan sebagian dokumen rahasia yang ia temukan, termasuk bukti adanya perjanjian mencurigakan antara Nyai Ageng dan Kedhaton Sajati, agar raja menyadari betapa genting situasinya. Menatap bukti-bukti di depan matanya, Raja Sengkala tampak geram, lalu berkata, "Aku perlu bukti lebih kuat dan saksi, karena Nyai Ageng masih ibu suri yang sangat disegani, dan salah langkah bisa menimbulkan gejolak di seluruh kerajaan." Mendengar itu, Ni Ayu menawarkan diri untuk menjadi mata-mata, mengungkap lebih banyak dokumen atau kesaksian dari orang-orang terdekat Nyai Ageng, walaupun menyadari resiko jiwanya semakin besar. Raja Sengkala, walau khawatir dengan keselamatan Ni Ayu, akhirnya setuju karena tak ada pilihan lain. Sehingga ia berpesan, "Berhati-hatilah, Ni Ayu, satu kesalahan saja bisa berakibat fatal bagi kita semua." Sejak hari itu, Ni Ayu mulai menjalankan perannya sebagai penyusup, sering mendekati para dayang di kediaman Nyai Ageng, pura-pura mencari tugas tambahan, sambil berharap menemukan petunjuk tentang kegiatan tersembunyi ibu suri itu. Dalam salah satu kesempatan, Ni Ayu berhasil menguping pembicaraan seorang abdi lelaki yang berbisik pada kawannya. "Nyai Ageng bilang kita harus bersiap karena utusan Kedhaton Sajati akan datang lagi. Kabarnya mereka hendak menuntut janji lama." Ni Ayu mencatat setiap informasi yang diperoleh, berencana menyerahkannya kepada raja. Namun ia juga tetap waspada agar jejaknya tak terendus oleh Nyai Ageng maupun permaisuri Reksasi. Sementara itu, raja menempatkan beberapa prajurit terpercaya di sekitar kediaman Nyai Ageng, walau tak mencolok, agar sewaktu-waktu bisa bergerak cepat jika ada kondisi genting menimpa Ni Ayu. Operasi rahasia ini menjadi awal konfrontasi terbuka dengan Nyai Ageng Satiti, sebab perlahan-lahan, bukti bahwa Nyai Ageng telah memanipulasi istana demi kepentingan pribadi mulai terang benderang. Setelah mengumpulkan cukup bukti dan kesaksian, Ni Ayu memberanikan diri menghadap Raja Sengkala di ruang pusaka, menyerahkan berkas-berkas yang mengungkap rencana pembunuhan politik oleh Nyai Ageng Satiti, termasuk pembunuhan 5 Dyah yang menjadi penutup mulut terhadap korupsi. Raja Sengkala membolak-balik lembaran demi lembaran dengan wajah murka, terlebih ketika menemukan rincian bagaimana Nyai Ageng merancang fitnah atas 5 Dyah agar selir itu tampak bersalah sebelum dibunuh. Dalam rapat rahasia bersama beberapa pejabat kepercayaan, Raja Sengkala menunjukkan dokumen itu dan bersumpah akan menyeret siapapun yang terlibat, bahkan bila orang itu adalah darah daging istana sendiri. Ni Ayu menjelaskan bahwa 5 Dyah sempat berusaha melapor pada raja tapi tak sempat. Sebab Nyai Ageng bergerak lebih cepat dalam melakukan aksi pembunuhan, dan ia meminta keadilan bagi arwah 5 Dyah yang tak berdosa. Raja Sengkala, dengan nada getir, menyesali kelengahannya, seraya berkata, "Aku telah membiarkan salah satu selirku dibunuh tanpa alasan, demi menutupi kejahatan yang terjadi di dalam kerajaanku sendiri." Para pejabat saling berpandangan, sadar bahwa mereka perlu strategi matang untuk menangkap Nyai Ageng, karena popularitasnya di mata rakyat masih cukup tinggi, dan penangkapan sembarangan bisa menimbulkan gejolak besar. Dalam diam, Ni Ayu pun menimbang betapa kuatnya pengaruh Nyai Ageng Satiti, sebab ibu suri itu sudah lama menancapkan kekuasaan, tak hanya di istana, tapi juga di kalangan bangsawan luar. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengorek pengakuan langsung dari kaki tangan Nyai Ageng, yang kini dipenjara akibat menyekap Ni Ayu, dengan harapan mendapatkan bukti tandingan yang lebih sahih. Raja Sengkala juga mengingatkan Ni Ayu agar meningkatkan kewaspadaan, karena begitu Nyai Ageng mencium adanya gerakan untuk menyingkirkannya, ia pasti akan menyerang balik dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Dengan keberanian yang tumbuh dari rasa tanggung jawab, Ni Ayu menyatakan, "Paduka, hamba siap menghadapi risiko apapun, asalkan keadilan dapat ditegakkan dan para korban, termasuk mendiang 5 Dyah, mendapat tempat yang benar di hadapan hukum." Menyadari rencananya nyaris terbongkar, permaisuri Reksasi bersekongkol kembali dengan Nyai Ageng Satiti untuk meracuni Ni Ayu. Kali ini dengan cara menaburkan bubuk mematikan di atas penganan yang rutin disajikan di meja kecil dekat kamar Ni Ayu. Nyai Ageng berkata dengan nada dingin, "Kita harus bertindak cepat, sebelum raja menemukan cukup bukti untuk menjeratku, dan gadis itu adalah kunci yang harus kita singkirkan tanpa menimbulkan kecurigaan besar." Permaisuri Reksasi, meski tampak ragu, tak mau memperlihatkannya di depan Nyai Ageng, malah menambahkan,
pastikan saja tak ada yang melihat atau mencicipi makanan itu selain Ni Ayu. Sialnya, Ni Widya yang sedang berkunjung ke kamar Ni Ayu, kebetulan merasa lapar dan hendak mencicipi kue-kue di meja, sehingga ia nyaris menelan racun tersebut jika Ni Ayu tidak menahannya. Ni Ayu tiba-tiba mencium bau aneh pada kue-kue itu, mengingatkannya pada kejadian ketika ia hampir diracun sebelumnya, sehingga ia langsung menepis tangan Ni Widya. Jangan makan, aku mencurigai makanan ini. Ni Widya pun terkejut dan berterima kasih, sedangkan Ni Ayu mengambil sampel kue tersebut untuk diperiksa oleh tabib istana, yang kemudian membenarkan bahwa kue itu mengandung racun tikus berkadar tinggi. Dengan bukti ini, Ni Ayu yakin racun tersebut bukanlah upaya sepele, sebab hanya orang dalam istana yang dapat memiliki akses untuk menaruhnya di tempat privat seperti kamarnya. Raja Sengkala, saat mendengar laporan Ni Ayu, menggigil marah. Ini sudah keterlaluan, mereka hampir membunuhmu lagi, dan aku tidak akan diam saja. Lantas memerintahkan agar penjagaan di sekitar kediaman Ni Ayu diperketat. Permaisuri Reksasi yang mendengar kegagalan rencananya, memukul meja dengan kesal dan berujar pada Nyai Ageng, kita perlu cara yang lebih licik, karena gadis itu selalu beruntung selamat di detik terakhir. Nyai Ageng menyunggingkan senyum tipis penuh rahasia. Tenanglah, kita masih punya kartu as, dan saatnya kita mainkan rencana terbesar untuk menyingkirkan Raja Sengkala sekaligus memperalat Ni Ayu. Raja Sengkala, yang telah mengumpulkan cukup bukti, memanggil Nyai Ageng Satiti ke Balairung, menunjukkan dokumen keterlibatannya dalam kematian Limadiah dan kerjasama gelap dengan Kedaton Sajati, seraya bertanya dengan tatapan murka, bagaimana bisa kau, Ibu Suri yang kuhormati, mengkhianati kerajaan? Nyai Ageng Satiti dengan tenang menanggapi, semua dokumen itu palsu, fitnah belaka yang dibuat oleh orang-orang yang ingin menjatuhkanku, berusaha menyangkal walau raut wajahnya menunjukkan ketegangan. Raja Sengkala menambahkan, kami memiliki saksi dari para pengawal yang menyekap Ni Ayu, juga laporan para tabib, belum lagi catatan rahasia Limadiah, membuat Nyai Ageng semakin terpojok. Terdesak, Nyai Ageng Satiti justru mengancam, jika Paduka memaksa menuduhku tanpa bukti pasti, maka aku akan mengungkap rahasia keluarga kerajaan yang tidak ingin kau ketahui, seolah percaya bahwa Raja tak akan berani melawannya habis-habisan. Perkataan itu mengguncang Raja Sengkala, yang tampak menahan amarah, karena ia tahu betul Nyai Ageng menyimpan banyak rahasia ayahandanya yang bisa memicu konflik besar seandainya terbongkar. Mengetahui situasi ini, Ni Ayu merasa bimbang, apakah membiarkan Raja menahan diri atau mendorongnya mengambil tindakan tegas, karena bahaya akan terus mengintai jika Nyai Ageng tetap bebas. Dalam kediamannya, Permaisuri Reksasi menunggu kabar dengan cemas, berharap Nyai Ageng Satiti mampu menekan Raja sehingga penyelidikan terhadapnya pun surut, atau setidaknya Raja jadi takut membuka seluruh aib. Raja Sengkala akhirnya menahan keputusan hukum, memberi waktu beberapa hari untuk mencari bukti tambahan, sebab ancaman Nyai Ageng terlalu berisiko, walau dalam hati ia tetap bertekad menegakkan keadilan. Di sisi lain, Ni Ayu memandang ini sebagai kesempatan untuk menggali lebih banyak dukungan di kalangan pejabat jujur, agar Raja tak gentar menghadapi rahasia apapun yang hendak dibuka Nyai Ageng. Dengan berakhirnya konfrontasi itu tanpa putusan, ketegangan semakin meluap di istana, karena semua pihak sadar bahwa dentang akhir perebutan kekuasaan akan segera tiba, entah dengan jalan damai atau pertumpahan darah. Mengetahui Raja masih ragu untuk menindaknya langsung, Nyai Ageng Satiti merumuskan rencana ekstrim, menyuruh pasukan bayangan menculik Raja Sengkala dan memaksa penandatanganan surat kuasa yang membuatnya menjadi penguasa sementara di kerajaan Sakalabra. Permaisuri Reksasi dihasut untuk ikut andil dengan janji bahwa begitu Raja Sengkala dikuasai, Permaisuri akan memperoleh kekuasaan penuh di dalam istana, sedangkan Nyai Ageng akan mengatur urusan luar dan militer. Pada malam yang ditentukan, segerombolan prajurit bersenjata ringan menyusup ke kediaman Raja, melumpuhkan para penjaga dengan racun bius, dan hampir saja menyeret Raja yang sedang tertidur pulas. Syukurlah, Ni Ayu dan Ni Widya, yang kebetulan sedang mengantarkan catatan keuangan, mendengar suara gaduh dan segera membangunkan Raja, sehingga ia sempat meraih pedang untuk membela diri. Pertempuran singkat pun pecah di dalam kamar Raja, di mana Ni Ayu membantu menangkis serangan seorang prajurit bayangan, sementara Raja dengan mahir menebas penyerang lainnya. Dalam kepanikan, para prajurit bayangan berusaha mundur, namun pasukan elit istana yang sempat dipanggil Ni Widya sudah mengepung mereka, membekuk satu persatu dan menahan seluruhnya untuk diinterogasi. Raja Sengkala, dengan napas tersengal, memandangi Ni Ayu, kau kembali menyelamatkanku, seolah kau adalah dewi pelindung di tengah kegelapan istana ini, sedangkan Ni Ayu hanya membalas dengan senyum lega. Para prajurit yang tertangkap mulai buka mulut,
mengakui bahwa perintah datang dari kelompok rahasia yang berafiliasi dengan Nyai Ageng Satiti, meski tidak menyebutkan permaisuri Reksasi secara langsung. Kabar penculikan gagal ini segera sampai ke telinga Nyai Ageng Satiti, yang marah besar dan menyadari bahwa waktunya hampir habis, karena Raja Sengkala tak lagi bisa diserang diam-diam. Ni Ayu pun menegaskan pada Raja, inilah kesempatan kita untuk bertindak, Paduka, sebelum Nyai Ageng merencanakan siasat keji lainnya, dan Raja setuju bahwa mereka harus menumpas jaringan Nyai Ageng secepatnya. Setelah mendapatkan pengakuan langsung dari para prajurit bayangan, Raja Sengkala mengeluarkan titah penangkapan terhadap Nyai Ageng Satiti, memerintahkan panglima setianya untuk membawa pasukan mengepung kediaman Ibu Suri tersebut di sayap barat istana. Ketika rombongan prajurit tiba, Nyai Ageng Satiti tidak memperlihatkan kepanikan, malah menyambut mereka dengan sorot mata tajam, seolah menantang, kalian berani menangkapku, seorang Ibu Suri yang selama ini dihormati. Panglima kerajaan, dengan wajah tanpa kompromi, menegaskan bahwa ini perintah raja, sambil memperlihatkan gulungan surat berisi bukti dan kesaksian, yang secara tegas menuliskan kejahatan yang dituduhkan pada Nyai Ageng. Nyai Ageng sempat memerintahkan pengawal pribadinya melakukan perlawanan, tetapi jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding pasukan kerajaan, sehingga mereka akhirnya menyerah setelah pertempuran singkat. Dalam sidang khusus yang diadakan segera, Raja Sengkala menyebutkan segala bukti, mulai dari keterlibatan Nyai Ageng dalam pembunuhan 5 Diah, sampai kerjasamanya dengan Kedaton Sajati, disaksikan oleh para pejabat dan perwakilan rakyat. Para saksi, termasuk Ni Ayu, Bei Wastini, dan prajurit bayangan yang bertobat, memberikan keterangan sesuai bukti, membuat Nyai Ageng Satiti semakin sulit mengelak. Nyai Ageng Satiti dihadapkan pada dua pilihan, menjalani hukuman mati atau diasingkan seumur hidup ke wilayah terpencil di luar perbatasan kerajaan Sakalabra tanpa hak kembali. Dalam arogansinya, Nyai Ageng memilih pengasingan sambil melontarkan ancaman terakhir, kalian semua akan menyesal, aku tak akan berhenti meski dibuang, yang hanya ditanggapi raja dengan ekspresi dingin. Maka berakhirlah kekuasaan Nyai Ageng Satiti di istana, ia dikawal keluar gerbang kota, menunggang kereta tertutup yang membawanya ke tempat terpencil, dengan penjagaan ketat dari prajurit kerajaan. Momen itu dirayakan secara sederhana, sebab Raja Sengkala dan Ni Ayu sadar bahwa meski Nyai Ageng sudah diasingkan, bayangannya mungkin masih tertinggal di beberapa sudut kerajaan, namun setidaknya mereka berhasil menyingkirkan ancaman terbesar. Setelah Nyai Ageng Satiti diasingkan, Permaisuri Reksasi kehilangan sekutunya yang paling kuat, sehingga dukungan terhadapnya menurun drastis di dalam istana, terutama di kalangan para selir dan dayang yang selama ini gentar pada kuasa Ibu Suri. Banyak bangsawan mulai mengambil jarak dari Permaisuri, karena takut terjerat masalah masa lalu, sehingga perlahan-lahan pengaruh Permaisuri merosot, dan Raja Sengkala mempertimbangkan untuk mencabut gelar Permaisurinya. Dalam sidang terbatas, beberapa menteri dan penasehat mengusulkan agar Permaisuri Reksasi dipulangkan ke kediaman keluarganya, mengingat berbagai intrik yang pernah ia lakukan demi menyingkirkan lawan di istana. Raja Sengkala pada akhirnya mengeluarkan keputusan bahwa Permaisuri Reksasi dicabut statusnya sebagai permaisuri, dan diturunkan menjadi selir biasa tanpa hak istimewa, untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Permaisuri Reksasi menitikkan air mata marah, menatap Ni Ayu dengan kebencian, karena aku kehilangan semua, namun ia tak bisa berbuat apa-apa selain menyalahkan situasi yang tidak berpihak padanya. Ni Ayu, yang melihat penderitaan sekaligus kebencian di mata Reksasi, sebenarnya merasa prihatin, namun ia juga tak dapat memaafkan segala upaya pembunuhan yang pernah dilancarkan sang mantan permaisuri. Raja Sengkala meminta Ni Ayu untuk terus bekerja di istana dan menjadi penasihat keuangan, sebab kejujurannya terbukti sangat dibutuhkan, tetapi Ni Ayu tampak ragu menerima tawaran itu. Beberapa hari setelahnya, Ni Ayu menyampaikan keinginannya pada raja, hamba bersyukur atas kepercayaan Paduka, namun hamba ingin meninggalkan istana, untuk menata hidup yang lebih tenang. Raja Sengkala terdiam beberapa saat, kemudian mengangguk dengan berat hati, bila itu yang kau inginkan, aku tak akan menahanmu, tapi ingatlah bahwa kau selalu diterima kapanpun kau ingin kembali. Dengan demikian, masa jabatan singkat Ni Ayu yang penuh lika-liku di istana berakhir, membiarkan ia bersiap menuju kebebasan yang selama ini diimpikannya, jauh dari intrik dan bahaya yang mengintai setiap sudut kerajaan Sakalabra. Menjelang kepergiannya, Ni Ayu berkemas dengan hati campur aduk, memandangi kain dan pernak-pernik sederhana yang dibawanya dari desa, diiringi tatapan sendu Ni Widya yang akan sangat merindukan sahabat yang setia. Mereka berpelukan erat di gerbang samping istana, sementara Ni Widya berujar, kuharap kau menemukan kedamaian di luar sana,
jangan lupa kirim kabar, dan jika suatu saat kau butuh bantuan, aku akan selalu di sini. Ni Ayu kemudian menatap dinding-dinding tinggi istana Sakalabra untuk terakhir kalinya, mengingat setiap lorong, ruangan, dan halaman tempat ia berjuang antara hidup dan mati, sekaligus tempat ia menemukan keberanian dalam diri. Raja Sengkala datang tanpa pengawalan, menemui Ni Ayu di gerbang utama, lalu berkata dengan suara pelan, "Terima kasih, Ni Ayu, kau telah membuka mataku atas banyak hal di istana ini, dan aku tak akan pernah melupakan jasamu." Ni Ayu membalas dengan senyum tulus, menyadari bahwa raja sebenarnya menaruh rasa hormat mendalam, namun tak ingin membuat keadaan kian sulit, sehingga ia hanya berkata, "Hamba pamit, Paduka, semoga kerajaan senantiasa sejahtera." Para prajurit memberi hormat saat Ni Ayu melangkah keluar gerbang, memberikan jalan bagi gadis desa yang dulu datang dengan langkah gentar, namun kini pulang dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Sepanjang perjalanan menuju desa asal, Ni Ayu memandangi hamparan sawah dan hutan yang terasa menenangkan, merasakan kebebasan sejati untuk pertama kalinya setelah terkurung intrik dan bahaya di balik tembok istana. Tiap langkah kakinya seolah menghapus bayang-bayang Lima Diah, Nyai Ageng Satiti, dan Permaisuri Reksasi, meski kenangan pahit dan manis tetap akan tertanam dalam benaknya sebagai pembelajaran berharga. Ni Ayu pun bertekad untuk memulai kehidupan baru dengan semangat, barangkali membuka usaha kecil di kampung halamannya, sambil tetap menjaga komunikasi dengan Ni Widya dan orang-orang baik yang pernah membantunya. Demikianlah akhir perjalanan Ni Ayu Trengginas di istana kerajaan Sakalabra, sebuah kisah di mana kegigihan dan kebenaran akhirnya mengalahkan kekuasaan yang disalahgunakan, menandakan bahwa keadilan, meski tertatih, akan selalu menemukan jalannya.